Di video kali ini kita akan mencoba sedikit relax setelah sebelumnya kita sudah mempelajari topik yang lumayan besar yaitu sistem hacking. Dan sebelum kita melangkah ke topik-topik selanjutnya yang juga cukup besar seperti web hacking, Android hacking, social engineering, reverse engineering, atau nanti kita juga akan belajar tentang anonymity, dark web, oke, yang juga membutuhkan energi yang juga cukup besar, oke. Untuk itu kita akan kali ini melakukan sesuatu yang fun, yang relax, yaitu kita akan melihat bagaimana sebuah virus itu dibuat dan kerusakan apa yang bisa dialami oleh sebuah komputer jika terinfeksi virus. Oke. Nah, tujuan dari tutorial ini adalah supaya kita lebih waspada, supaya perangkat kita tidak terinfeksi oleh virus. Kita akan melihat bagaimana sebuah virus yang cukup simpel, yang sederhana dibuat, dan kita akan langsung mempraktekkannya di virtual machine. Ya, saya sarankan gunakan virtual machine untuk praktek virus ini. Jangan gunakan physical machine kalian. Mungkin nanti kita tidak tahu bisa merusak sistem kalian. Oke. Untuk itu gunakan virtual machine. Saya menggunakan virtual machine Windows 7, Windows 7 64-bit. Oke. Silakan kalian buka virtual machine-nya. Oke, yang pertama kita akan membuat sebuah virus yang cukup simpel, yaitu virus yang bisa membuat folder pada komputer kita. Jika terinfeksi virus tersebut, maka akan ada sebuah folder yang tidak kita buat, tetapi dibuat oleh virus itu sendiri. Oke, nah folder ini berisi subfolder yang tidak habis-habis. Misalnya ada sebuah folder, jika kita klik, kita buka folder tersebut, di dalamnya akan ada subfolder. Dan jika kita buka subfolder tersebut, akan ada lagi subfolder yang lain. Dan begitulah seterusnya tidak akan habis-habis. Oke, nah itu adalah salah satu tingkah laku virus yang terjadi pada sebuah komputer. Nah, jika kalian menemukan folder tersebut pada komputer kalian, kemungkinan besar komputer kalian sudah terinfeksi oleh virus. Oke. Dan untuk membuat virus ini, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman apapun yang kita mau, tetapi kali ini saya akan gunakan bahasa scripting yang ada di Windows itu sendiri, yaitu bahasa Bash. Oke, yaitu file yang memiliki ekstensi Bash atau CMD. Oke, biar lebih mudah. Nah, untuk membuat script dari bahasa Bash ini cukup mudah. Misalnya di desktop Windows 7 ini, kita klik kanan, kita pilih New, kemudian pilih text document, oke. Kemudian buat nama misalnya virus, oke. Kemudian klik kanan lagi, pilih edit. Nah, di text editor Notepad ini kita bisa mengetik skripsi dari bukan skripsi ya, script dari virus tersebut. Oke, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan membuat virus yang bisa membuat folder. Oke. Ya, perintahnya sama dengan perintah yang ada pada CMD. Oke. Apapun yang bisa kita lakukan di CMD, bisa kita lakukan, bisa kita ketik di sini di Notepad, kemudian kita simpan dengan file ekstensi CMD atau BAT. Oke. Nah, untuk membuat folder tersebut, kita harus menggunakan loop. Oke. Dan loop di dalam bahasa BAT ini itu menggunakan titik 2. Kemudian kita beri point of remembrance. Point of remembrance ini adalah titik di mana kita akan mengulang lagi komen atau perintah tertentu. Misalnya kita beri nama ABC. Oke. Setelah itu kita tekan enter. Nah, di bawah ABC itu kita ketik komen yang kita inginkan, yaitu komen untuk membuat folder. Seperti biasa pada CMD kita ketik MD untuk membuat folder. Oke. Nah, kita ketik MD, kemudian ketik nama dari foldernya. Misalnya virus. Oke.
virus. Tekan enter. Nah, di bawahnya kita akan kembali lagi ke point of remembrance, yaitu ABC. Untuk kembali ke point of remembrance ABC, kita ketik go to tanpa spasi. Nah, setelah itu kita beri spasi, kemudian masukkan point of remembrance ABC. Oke. Mungkin saya akan besarkan dulu. Mana ini? Font, oke. Oke, 20. Oke. Sudah cukup jelas ya. Ya, saya ulang lagi. Pertama kita buat titik 2 untuk menyatakan loop. Kemudian kita beri point of remembrance ABC. Kemudian di bawahnya untuk membuat folder, kita buat md, yaitu command untuk make directory. Kemudian kita beri nama direktorinya virus. Oke. Kemudian go to ABC. Jadi kita akan membuat foldernya di dalam loop. Jadi foldernya akan dibuat sampai loopnya berhenti. Oke. Untuk itu kita akan buat di bawahnya cd virus. Oke. Supaya foldernya akan menjadi subfolder dari folder virus. Nah, jika kita tidak berikan cd virus di sini, nanti foldernya akan memenuhi desktop kita kalau kita jalankan di desktop. Oke. Nah, ini komen yang cukup singkat, tetapi akan menjadi sebuah folder yang kita inginkan seperti tadi. Itu folder yang berisi subfolder yang tidak habis-habis. Oke, setelah ini kita klik file, kemudian save as. Kita simpan dengan nama yang kita inginkan, yaitu nama yang tadi virus titik. Nah, ekstensinya ini kita pilih ekstensi BAT ataupun CMD. Oke, sama saja. Kemudian kita klik save. Dan kita lihat di sini, kita sudah memiliki file dalam bentuk CMD atau BAT. Oke, ini bisa kita close. Nah, kalau kita jalankan file ini, misalnya kita klik 2 kali. Oke, kita lihat ini ada command prompt yang berjalan di dalam sebuah loop. Nah, dia akan tetap berjalan, tidak habis-habis sampai kita menghentikannya dengan menekan tombol close. Oke. Nah, di sini kita lihat sebuah folder virus sudah diciptakan di desktop. Jika kita buka folder ini, klik 2 kali. Oke, kita buka. Ini di dalamnya ada folder virus. Oke, kita buka lagi. Ada lagi folder virus. Kita buka lagi. Dia akan membuka folder virus tidak terhingga banyaknya. Oke. Dan jika kita buka terus, dia akan selalu membuka subfolder yang di dalamnya ada folder virus lagi. Oke, jadi ini adalah sebuah folder yang tidak habis-habis. Nah, jika kalian bertemu dengan folder yang seperti ini di komputer kalian, itu tandanya komputer kalian terinfeksi virus. Oke. Oke, cukup simpel. Itu adalah contoh tingkah laku virus yang pertama yang kita buat tadi dengan bahasa CMD. Oke, ya. Jika kalian ingin membuat dengan bahasa Python juga bisa ya, tapi kalian harus mengkonvertnya dulu ke dalam file exe. Oke, ini folder kita hapus dulu. Oke, kalau tadi dalam bentuk folder yang berisi subfolder yang tidak habis-habis, selanjutnya kita akan masuk ke tingkah laku virus yang kedua. Oke, tingkah laku virus yang kedua, salah satunya adalah dia akan mampu membuat folder yang memenuhi desktop, atau yang memenuhi sebuah lokasi jika dijalankan virusnya pada lokasi tersebut. Jika kita jalankan virusnya di desktop, maka dia akan membuat folder yang memenuhi desktop, yang jika kita hapus folder tersebut, dia tidak akan habis-habis, desktopnya akan selalu dipenuhi oleh folder tersebut. Nah, ini akan sangat merusak
sistem kita, terutama pada desktop ya. Kita tidak bisa menggunakan desktop lagi karena sudah dipenuhi oleh folder yang diciptakan oleh virus tersebut. Nah, untuk membuat virus yang berkelakuan seperti itu, kita bisa edit lagi file virus ini, klik kanan, kemudian pilih edit. Oke, jangan pilih open, tapi pilih edit. Oke, kita akan edit lagi script yang ini. Kita hapus perintah di dalamnya. Ya, kita masih menggunakan loop. Ya, perintahnya kita ganti menjadi make directory, md. Nah, nama dari direktorinya kita akan buat dengan angka random secara acak. Oke. Jadi foldernya akan berbeda-beda dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan angka randomnya. Untuk membuat angka random di dalam bahasa CMD atau bahasa BAT, kita gunakan tanda persen, kemudian kita ketik random, kemudian tutup lagi dengan tanda persen. Oke. Nah, komen seperti ini akan memerintahkan kepada komputer kita untuk menjalankan loop, yang di dalam loop ini kita akan membuat directory dengan nama yang berbeda-beda. Oke. Namanya kita ambil dari angka secara acak. Oke. Kita simpan lagi, save. Kalau virus ini dijalankan pada lokasi tertentu, misalnya pada desktop, oke, dia akan membuat folder yang akan memenuhi desktop ini. Oke. Jika virus itu berjalan dan tidak dihentikan secepat mungkin, dia akan selama-lamanya membuat folder di desktop ini sampai desktop ini mati sendiri atau restart karena kehabisan memori. Oke. Untuk itu, jika kita ingin mempraktekkan virus ini, kita akan jalankan, kemudian setelah sebentar saja, kita harus menutup CMD-nya. Oke, supaya tidak terjadi breakdown pada proses sistemnya. Oke. Nah, sekarang kita jalankan, klik 2 kali. Oke. Nah, sekarang kita langsung tutup saja biar tidak kelamaan. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini sudah dibuat folder yang memenuhi desktop kita. Oke. Nah, jika kalian melihat ada hal seperti ini terjadi pada komputer kalian, ini artinya kemungkinan besar komputer kalian sudah terinfeksi virus yang berkelakuan seperti pada script yang kita buat tadi. Oke. Nah, ini kalau kita hapus foldernya, kita akan bisa lihat ada berapa folder ya. Tekan Ctrl A, kita tekan delete. Oke, kita tunggu sebentar. Ya, tekan delete juga sedikit slow ya. Ya, komputer kita menjadi slow seperti ini. Oke. Ini layarnya sudah tidak tampak lagi nih, karena saya geser tadi sedikit. Sedangkan dia sedang dalam proses, oke. Jadi layarnya menjadi seperti ini. Ya, ini semua gara-gara virus jahat ya. Oke. Jadi virus ini dapat merusak sistem kita. Ya, intinya jika kalian ingin menghapus folder tadi pada desktop kalian, kalian tekan Ctrl A, kemudian kalian deselect item-item yang kalian tidak ingin hapus. Setelah kalian deselect, kalian tekan saja delete. Oke, nah ternyata sudah bisa. Kita akan coba ulang Ctrl A. Oke, klik di sini, kemudian Ctrl A, kemudian pilih delete. Oke, untuk menjalankan perintah delete-nya ini akan cukup lama sekali, karena mungkin sudah kehabisan memori ya. Oke, mungkin kita akan coba hapus dari Windows Explorer saja. Buka Windows Explorer, kemudian pergi ke desktop. Dan di sini kita bisa lihat semua folder yang ada di desktop. Ya, kita lihat jumlahnya. Ya, ada lebih dari 3000 folder yang sudah kita buat. Untuk itu kita akan Ctrl A dari sini. Oke, Ctrl A. Kemudian deselect yang tidak ingin kita hapus.
Ini kita deselect dulu. Kemudian file yang paling bawah, virus ini juga kita masih belum menghapusnya. Kemudian tekan saja tombol delete, pilih yes, dan kita tunggu sebentar, dia akan menghapus semua folder tersebut. Oke, butuh waktu untuk menghapus folder sebanyak lebih dari 3000 folder. Oh, bukan 3000 ya, 32.000. Ternyata banyak sekali ya foldernya. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh kelakuan virus yang dapat merusak sistem kita. Untuk itu, kita harus selalu menghidupkan antivirus atau sistem security kita yang lain supaya dapat menangkal semua kelakuan virus yang ada di yang masuk ke komputer kita. Oke. Jenis virus yang selanjutnya atau kelakuan virus yang selanjutnya adalah virus yang mungkin sering kita lihat jika kita membuka komputer yang terinfeksi virus, yaitu virus yang dapat menampilkan pesan halo atau pesan-pesan yang lain ya. Kita bisa membuat virus seperti itu. Kita edit lagi file virus tersebut. Oke, kita hapus lagi komennya di dalam ini. Kita akan buat virus yang dapat menampilkan pesan di layar, pesan pop-up. Oke, misalnya kita ketik di sini MSG. MSG itu artinya tampilkan pesan. Sebelum kita ketik pesannya, kita ketik tanda bintang, kemudian beri spasi, kemudian ketik pesan yang ingin kita tampilkan. Misalnya, halo, Anda dihack. Oke. Kemudian kita simpan, save. Nah, kita jalankan ini. Dia akan menjalankan looping. Artinya dia akan menampilkan pesan yang tidak habis-habis. Oke. Dengan tampilan pesannya, halo, Anda dihack. Kita akan coba jalankan. Klik 2 kali. Ya, ini kita tutup saja, biar tidak terlalu banyak. Nah, ini tampaknya cuma satu pesan. Oke. Halo, Anda dihack. Tapi jika kita tekan OK atau kita close, dia akan muncul lagi. Jadi tidak bisa di close, oke? Kita harus meng-close semua pesannya sampai habis. Jadi ini cukup memakan waktu. Kita tekan OK atau close seperti ini. Untuk menutup pesan yang seperti ini, kita pilih klik kanan di bawahnya, kemudian close window. Oke, dia akan terhapus. Oke, nah itu adalah contoh virus yang sederhana juga, tapi juga cukup mengganggu, yang dapat menampilkan pop-up seperti itu. Oke. Selanjutnya, ada juga virus yang dapat membuka aplikasi. Oke, aplikasi yang ada di komputer kita. Oke, kita akan coba buat virus seperti itu. Ini kita edit lagi. Perintahnya akan kita ganti menjadi start. Oke. Nah, command start ini adalah command yang kita gunakan untuk memulai sebuah aplikasi. Setelah start itu, kita masukkan nama aplikasi yang ingin kita buka. Misalnya, kalkulator ya. Kalkulator, namanya adalah CALC. Oke. Atau jika kalian ingin membuka notepad, ketik saja di sini notepad. Oke, tapi problemnya di sini kita tidak hanya membuka sebuah aplikasi, tetapi kita membukanya di dalam loop. Nah, ini akan membuka aplikasinya secara terus-menerus sampai tak terhingga, sehingga komputer kita akan kehabisan memori dan akan mengalami sistem breakdown. Oke, jadi ini dapat merusak komputer kita. Mungkin kita buka yang ringan saja seperti kalkulator ya, CALC. Oke, kemudian save lagi ini. Nah, kita akan coba jalankan, tetapi jangan biarkan terlalu lama. Jalankan sekitar 3 detik, oke, atau 2 detik. Kita coba jalankan. Oke, sudah cukup, tutup CMD-nya. Nah, kita lihat kalkulatornya tidak langsung terbuka. Pada kasus perangkat Windows 7 yang pada komputer saya ini, mungkin karena komputer saya juga sudah sedikit panasnya,
karena sudah terlalu lama tadi. Nah, kita lihat ini, dia sudah membuka kalkulator. Oke, yang banyak sekali ya. Kita lihat di sini, dan kita tidak bisa menghentikan ini. Kalau kita kita close satu persatu, dia akan terus terbuka. Oke. Nah, bayangkan jika CMD tadi tidak kita tutup dengan cepat, dia akan membuka kalkulator yang sangat banyak sekali ya. Nah, itu kalau kita bisa melihat terminalnya terbuka, kita bisa tutup terminalnya. Tetapi pada virus yang sesungguhnya nanti, kita akan convert virusnya menjadi exe ya. Jadi ketika dijalankan tidak akan muncul layar terminalnya, sehingga tidak bisa dihentikan. Jadi dapat dibayangkan akan berapa banyak kalkulator yang akan terbuka. Nah, contoh yang seperti ini kalian lihat pada virtual machine ke Windows 7 saya ini sudah mengalami hal yang aneh seperti ini ya. Oke. Nah, desktopnya tidak nampak lagi, sudah putih, kemudian ada gambar kalkulator yang sekali-kali muncul seperti ini. Ya, ini karena komputernya sudah mengalami kehabisan memori mungkin ya. Untuk itu kita akan restart Windows 7-nya untuk mengatasi masalah ini. Kita bisa pilih mesin di sini, mesin, kemudian pilih reset. Oke, pilih reset. Pilih reset di sini. Dia akan merestart Windows 7-nya. Ya, start Windows normally, tekan enter saja. Ya, tadi karena Windows-nya kita matikan secara paksa. Oke, jadi harus kita ulang restart secara normal. Oke. Ya, itu adalah salah satu jenis virus yang cukup berbahaya. Ya, kita lihat saja, kita sampai harus merestart komputer kita untuk menghentikan prosesnya. Oke, ini saya personalize dulu. Oke. Virus selanjutnya adalah virus yang cukup berbahaya juga, yaitu virus yang dapat mengubah ekstensi dari sebuah file. Oke, misalnya file yang berbentuk PDF bisa kita ganti ekstensinya sehingga tidak berbentuk PDF lagi dan tidak bisa dibuka dengan program untuk membuka PDF. Oke, jadi sangat berbahaya. Misalnya kita memiliki dokumen-dokumen penting seperti dokumen kantor kita, dokumen Excel, dokumen Word, dokumen PowerPoint misalnya. Jika virus itu dijalankan pada folder kita tersebut, dia akan mengubah semua file kita tersebut, sehingga kita tidak bisa membuka filenya lagi. Oke, untuk membuat virus yang seperti itu, kita edit ini. Kita tidak butuh looping, untuk itu kita hapus loopnya. Untuk membuat virus tersebut, kita hanya membutuhkan satu line saja, satu line code atau script. Ya, kita gunakan script ren. Ren ini artinya render, robah atau ganti. Yang akan kita ganti adalah semua file yang berekstensi, misalnya semua file gambar ya, misalnya ekstensi JPG, akan kita ganti dengan ekstensi yang tidak diketahui oleh komputer kita. Ya, ekstensi acak-acak saja. Misalnya kita buat saja namanya XYZ. Ya, tidak ada program yang bisa membuka ekstensi XYZ di komputer kita. Jadi semua file JPG nanti tidak akan bisa dibuka lagi karena ekstensinya sudah kita rubah. Oke, cukup seperti itu. Kemudian ini kita simpan, save. Dan kita akan copy file ini ke dalam folder yang memiliki gambar. Oke, kita copy. Ya, biasanya di sini ya, di picture. Kemudian ada sample picture-nya. Oke, kalau kita buka gambarnya, ya gambarnya masih berfungsi seperti biasa, masih normal. Sebelum kita jalankan virus. Nah, sekarang kita paste virusnya di sini. Paste. Dan kemudian kita jalankan virusnya. Oke, jalankan virusnya.
Tunggu sebentar. Nah, kita lihat semua file gambar tadi sudah berubah menjadi putih seperti ini. Oke. Ini tidak akan bisa dibuka jika kita klik lagi 2 kali. Nah, kita lihat what do you want to do katanya. Di sini kita baca filenya Hydran apa ini namanya? Hydran.js.yz. Oke. Ini adalah file yang tidak diketahui. Jadi komputer kita tidak memiliki program yang bisa membuka file ini. Oke, jadi sangat berbahaya sekali jika terjadi pada dokumen penting kita. Misalnya dokumen kantor, dokumen perusahaan, dan lain-lain. Oke, jadi sangat berbahaya. Untuk itu kita harus lebih hati-hati lagi dengan virus. Oke, untuk mengubah file ini kembali lagi menjadi JPG, kita cukup ganti ini. Nah, misalnya ini. Kita klik kanan, kita robah saja ekstensinya ini menjadi JPG kembali. JPG, tekan enter. Nah, dia akan kembali lagi menjadi gambar. Kalau kita buka, gambarnya akan terbuka lagi. Tapi problemnya, bagaimana kalau filenya itu ribuan? Ada ribuan file atau ratusan file dalam folder kita yang semuanya penting. Ya, itu akan sangat susah sekali untuk mengetiknya satu persatu di sini, mengubah file ekstensinya satu persatu jika filenya ada ribuan atau ratusan. Oke. Nah, untuk itu, jika ingin mengembalikan file ini menjadi ekstensi seperti biasa lagi, kita harus jalankan virus yang bisa mengubahnya seperti itu lagi. Oke, atau jika kita mengerti bahasa script CMD atau batch ini, kita bisa buat scriptnya sendiri. Ya, kita edit saja virus yang ini. Kita cukup swap ini X, Y, Z. Kita ganti di sini menjadi JPG. Oke, save. Kemudian kita jalankan virusnya sekali lagi. Ya, virusnya sudah berubah menjadi virus yang baik ya. Mengembalikan file kita menjadi seperti semula. Nah, filenya sudah bisa dibuka lagi seperti sebelumnya. Oke. Dan lebih berbahaya lagi, jika di virus ini kita masukkan komen atau perintah untuk menghapus update dari Windows tersebut. Ya, jika update-nya kita hapus, Windows tersebut bisa menjadi Windows yang vulnerable, yang bisa kita akses dari jarak jauh dengan menggunakan exploit tertentu yang ada di Metasploit misalnya, karena Windows-nya sudah vulnerable. Oke. Nah, salah satu contohnya kita bisa buat scriptnya seperti ini. Ya, wusa uninstall. Kemudian kita masukkan nama update yang akan kita uninstall. Misalnya KB.2. Ya, update-nya biasanya dalam angka seperti itu ya. Jika kita tahu update yang mana yang akan kita hapus, kita bisa jalankan komennya seperti ini. Jadi dia akan memakan semua update yang ada pada komputer kita dan akan membuat komputer kita menjadi vulnerable, ya, bisa diakses oleh hacker. Walaupun kita update terus komputer kita, tetapi jika virusnya ini tidak terdeteksi oleh antivirus, dia akan bisa menghapus update yang ada pada komputer kita. Oke, dan itu adalah contoh virusnya. Oke, mungkin untuk tutorial ini cukup sampai di situ dulu. Kita sudah mengenal tingkah laku virus dan cara membuat virusnya seperti itu. Itu kita akan lebih waspada ke depannya setelah kita memiliki ilmu tentang virus ini. Oke, selanjutnya pada part berikutnya mungkin kita akan masuk ke social engineering. Oke, saya akan lihat dulu apakah social engineering atau web hacking atau Android hacking. Ya, kita lihat saja nanti. Oh ya, satu lagi sebelum saya tutup, jika kita perhatikan virus yang kita buat ini masih dalam bentuk file batch atau scripting batch. Nah, jika kita jalankan virusnya, dia akan menampilkan terminal. Nah, jika terminalnya kita matikan, prosesnya akan berhenti. Nah, ini bukan atau ini belum menjadi virus yang sungguhan. Untuk membuatnya menjadi virus sungguhan, kalian harus
rubah menjadi exe, file exe, oke. Untuk mengubahnya menjadi exe ada banyak caranya. Kalian bisa rubahnya online. Kalian ketik di Google, ketik saja convert bat to exe, oke. Atau kalian bisa download programnya. Saya sudah mendownload sebuah program untuk mengubahnya. Yaitu namanya adalah bat to exe converter. Ini dia. Oke, untuk menggunakan program ini kalian buka. Ya, kalian harus download dulu programnya di Google, oke. Untuk menggunakan, kalian bisa ketik saja di sini langsung bahasa batch-nya, script-nya, atau kalian bisa buka foldernya virus yang sudah kalian buat dalam bahasa batch. Misalnya contohnya ini, kemudian open. Setelah kalian open, kalian isi di sini opsinya. Jika kalian punya icon, kalian checklist pada icon, kemudian pilih iconnya. Saya tidak punya icon, oke. Kemudian kalian bisa beri password, bisa pilih di directory mana kalian ingin menyimpan virusnya. Kemudian bisa pilih formatnya, 32-bit atau 64-bit. Oke, kemudian banyak lagi informasi yang lain yang kalian bisa lihat sendiri. Dan ada juga yang penting di sini di tab version information. Oke, di version information ini juga penting untuk kalian isi, karena pada umumnya antivirus itu dia akan melihat version information dari sebuah program yang dimasukkan kepada sebuah komputer ya. Jika version information-nya tidak ada atau tidak dikenal, misalnya ada di sini ada nama company-nya. Jika company-nya tidak dikenal oleh antivirus tersebut, nah dia akan mencurigai program tersebut sebagai virus. Nah, untuk mengatasi masalah ini, kalian bisa buka program yang lain yang cukup terkenal, misalnya Photoshop atau yang lain. Kalian buka pada help atau pada about-nya. Kalian copy saja version information dari Photoshop tersebut. Oke. Kalian masukkan sini semua informasinya, nama company, nama trademarks, copyright, dan sebagainya. Dengan menggunakan informasi yang jelas seperti itu, maka antivirus mungkin akan bisa dikelabui dan tidak menganggapnya menganggapnya sebuah virus, oke? Dan setelah kalian isi semuanya, kalian bisa tekan di sini convert untuk mengkonvertnya, kemudian pilih save. Nah, saya tidak akan membuatnya di sini. Sebagai info saja jika kalian ingin membuat virus sungguhan, oke? Close. Ya, mungkin itu saja untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya.